Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku Bulan dari kelas 11C nomor absen 3. Nah, teman-teman, tadi tuh aku udah kasih tugas sama Pak Kriswan. Kalian mau tahu nggak tugasnya apa? Jadi aku dikasih 3 soal matriks, tapi aku masih bingung nih gimana cara ngerjainnya. Gimana kalau aku ngerjain sama temen-temenku aja? Ntar, aku panggil dulu nih orangnya. Apaan ini manggil-manggil? Ada teman-teman semua. Numpang pansos bentar ah. Halo teman-teman, saya Steve dari kelas 11C, absen 18. BTW tadi Bulan pasti manggil aku karena soal matriksnya Pak Kriswan deh. Emangnya soal matriksnya begitu sulit? Tapi aku sih tenang aja, soalnya aku punya jagoannya. Kita panggil aja kali ya. Shalom. I'm here. Halo teman-teman, perkenalkan aku Shalom Gracia dari kelas 11C absen 17. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin bahas soal-soal atau tugas-tugas yang tadi sudah disinggung oleh Bulan dan Steve. Penasaran soalnya kayak gimana? Yuk kita bahas. Berikut adalah soal yang pertama. Teman-teman bisa terlebih dahulu membaca dan mencermati soalnya ya. Setelah membaca dan mencermati, kita langsung masuk ke cara pengerjaannya. Nah, dalam soal diketahui bahwa matriks dari P adalah min 1, 2, 1, 1. Matriks dari Q adalah 3, 1, 5, 2. Dan matriks dari R adalah min 12, 4X plus Y, min 3, dan X. Lalu informasi selanjutnya teman-teman, ada P kali Q inverse sama dengan R. Soal pertama menanyakan jumlah dari 7X plus 2Y. Langkah pertama, kita bisa menulis kembali informasi yang ada dalam soal, yaitu P kali Q inverse sama dengan R. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke langkah berikutnya, teman-teman bisa memperhatikan terlebih dahulu gambar yang ada di pojok kanan atas, di mana di situ tertulis huruf I, yang artinya memiliki matriks identitas, di mana di sini ada permisalan, teman-teman. Jika A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A akan menghasilkan I atau matriks identitas, di mana matriks identitas itu terdiri dari 1, 0, 0, 1. Maka teman-teman bisa kita bilang bahwa jika A dikali I atau matriks identitas sama dengan I atau matriks identitas dikali A akan menghasilkan A saja. Nah, cara ini, permisalan ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang pertama. Maka dari itu, kita bisa menambahkan Q di kedua ruas, dimana jadinya seperti ini ya teman-teman. P kali Q inverse dikalikan dengan Q sama dengan R dikalikan juga dengan Q. Maka Q inverse dikalikan dengan Q akan menghasilkan I atau matriks identitas ya teman-teman. Lalu P dikali Q akan menghasilkan P. Maka bisa kita tulis P sama dengan R kali Q. Nah, langkah berikutnya adalah memasukkan matriks dari setiap huruf ya teman-teman. Seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah mengalihkan matriks, perkalian matriks ya teman-teman. Ingat, untuk matriks yang ada di sini kita mengalihkan menyamping, sedangkan matriks sebelahnya kita menarikan menurun ya teman-teman. Nah, kita hitung yuk. Min 12 dikalikan 3, min 3, 6, ditambah 4X kali 5, 20X, ditambah Y dikali 5, 5Y. Lanjut, min 12 dikalikan 1, min 12, 4X dikalikan 2, 8X, dan Y dikalikan 2, 2Y. Lanjut, min 3 kalikan 3, min 9, lalu X dikalikan 5, 5X. Lanjut, min 3 dikalikan 1, min 3, dan X dikalikan 2, 2X. Jadi ini adalah hasil dari perkalian matriks yang sudah kita hitung barusan. Lanjutnya, untuk bisa menemukan jawaban yang ditanya dari soal yang pertama, yaitu 7X plus 2Y. Kita harus terlebih dahulu mengetahui nilai dari X dan Y ya teman-teman. Nah, sebenarnya caranya gampang. Dari hasil perkalian matriks ini, kita bisa ambil salah satu teman-teman. Nah, seperti ini. Kita bisa ambil yang menurut kita gampang sistemnya. Maka aku ambil min 3 plus 2X, karena dia posisinya di sini, maka dia akan sama dengan 1. Maka bisa kita tulis 1 sama dengan min 3 plus 2X. Maka 2X sama dengan 4, maka nilai dari X adalah 2. Nah, langkah perhitungan ini bisa kita gunakan juga untuk mencari nilai dari Y teman-teman. Nah, kita punya dua pilihan antara ini dengan ini, karena sistem ini yang memiliki Y. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk memudahkan kita mengerjakan soal yang pertama ini, gak perlu pusing-pusing, kita ambil sistem yang menurut kita mudah. Nah, yaitu min 12 tambah 8X tambah 2Y. Karena dia posisinya ada di sini ya teman-teman, maka dia akan sama dengan 2.
Begitu, maka bisa ditulis 2 sama dengan min 12 ditambah 8x ditambah 2y. Maka 2 sama dengan min 12 ditambah 8, karena x-nya kita sudah ketahui yaitu 2, maka di sini x kita ganti 2 ya teman-teman, ditambah 2y. Maka 2 sama dengan min 12 ditambah 8 kali 2, 16 ditambah 2y. Maka 2y sama dengan min 2, maka nilai akhir dari y adalah min 1. Apakah sudah selesai? Belum ya teman-teman, karena soal yang pertama itu menanyakan jumlah 7x plus 2y, bukan nilai dari x dan y. Maka langkah terakhir untuk bisa mendapatkan jawaban soal pertama yaitu memasukkan nilai x dan y ke 7x plus 2. Jadi 7x plus 2y sama dengan x-nya kita ganti 2 dan y-nya kita ganti min 1. 7 kali 2, 14 ditambah 2 kali min 1, min 2. Maka 14 kurangi 2 adalah 12. Nah, 12 merupakan jawaban akhir untuk soal yang pertama. Mudah bukan? Berikut adalah soal yang kedua. Teman-teman bisa terlebih dahulu mencermati dan membaca soalnya. Setelah membaca dan mencermati, kita bisa langsung masuk ke bagaimana cara pengerjaan nomor kedua ini. Di mana dalam soal diketahui ketiga persamaan seperti yang teman-teman bisa lihat di layar teman-teman. Lalu soal kedua juga menanyakan jumlah dari 2x plus 6y min 2z. Langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah memasukkan persamaan ke dalam bentuk matriks seperti ini, di mana matriks pertama yang ada di ruas kiri itu 1 min 1 2, 2 1 min 1, 1 min 2 3. Lalu matriks kedua yang ada di ruas kiri itu 1 per x, 1 per y, dan 1 per z. Sama dengan matriks satu-satunya yang ada di ruas kanan berisikan 5, 9, dan 4. Lalu kita bisa memisahkan di mana matriks pertama yang ada di ruas sisi kiri sebagai A, matriks kedua yang ada di ruas sisi kiri sebagai B, dan matriks satu-satunya yang ada di ruas kanan sebagai C. Maka kita bisa tulis teman-teman, A kali B sama dengan C. Kita membutuhkan nilai dari x, y, z. Maka matriks dari A perlu kita pindahkan ke ruas kanan. Tetapi sebelum kita memindahkan, kita perlu memperhatikan bahwa sebelum dipindahkan, posisi A itu berada di depan B. Maka ketika ia dipindahkan ke ruas kanan, ia harus berada di depan C. Jadi kita bisa tulis B sama dengan A inverse dikalikan C. Maka rumus dari A inverse adalah 1 per determinan A dikali adjoint dari A. Nah, ini determinan A. Teman-teman bisa menulis kembali matriks dari A, di mana untuk penghitungannya teman-teman bisa mengambil kolom pertama dan kolom kedua, lalu teman-teman bisa tempelkan di samping matriks seperti ini, jepret. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu penghitungannya mudah kok teman-teman. Kita mulai hitung yuk. 1 kali 1 kali 3, 3, min 1 kali min 1 kali 1, 1. Lalu 2 kali 2 kali min 2, min 8. Dikurangi 1 kali 1 kali 2, 2, min 2 kali min 1 kali 1, 2. Dan 3 kali 2 kali min 1, min 6. Maka determinan dari A adalah min 2. Lalu kita akan mencari adjoint. Nah, untuk mencari adjoint, caranya seperti ini ya. Ketika kita melihat 1 pada matriks A, maka barisan yang ada satunya kita tutupin teman-teman, vertikal juga horizontal. Maka kita dapat matriksnya 1, min 1, min 2, dan 3. Seperti ini ya teman-teman. Lanjut, kita melihat min 1, maka kita tutupin horizontal dan vertikal. Maka matriksnya kita dapat 2, min 1, 1, 3. Lalu ketika kita melihat 2, kita menutup secara horizontal dan vertikal. Maka kita dapat matriksnya 2, 1, 1, min 2. Lanjutnya teman-teman, ketika kita melihat 2, maka kita bisa menutup secara horizontal dan vertikal. Maka matriksnya kita dapat min 1, 2, min 2, dan 3. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut, ketika kita melihat 1, maka kita bisa menutup secara horizontal dan vertikal. Maka kita dapat matriksnya 1, 2, 1, 3. Lalu ketika kita melihat minus 1, maka kita bisa menutup horizontal dan vertikal. Maka 1, min 1, 1, min 2. Lalu ketika kita melihat 1, teman-teman, maka kita bisa menutup secara horizontal dan vertikal. Maka matriksnya min 1, 2, 1, min 1. Lalu ketika kita
melihat min 2, kita bisa menutup secara horizontal dan vertikal, di mana matriksnya 1, 2, 2, min 1. Lalu ketika kita melihat 3, maka kita bisa menutup secara horizontal dan vertikal, maka kita dapat 1, min 1, 2, dan 1. Seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah mengalihkan tiap matriks. Jadi, cara mengalihkannya seperti ini. Aku beri contoh 1 ya. 1 kali 3 dikurangi min 2 kali min 1. Seperti itu ya teman-teman. Dikalikan silang. Maka didapatkan 3 kurang 2, lalu 6 dikurang min 1, lalu min 4 dikurang 1, lalu min 3 dikurang min 4, lalu 3 dikurang 2, lalu min 2 dikurang min 1, lalu 1 dikurang 2, min 1 dikurang min 4, dan 1 dikurang min 2. Maka kita bisa menemukan hasilnya, yaitu 1, 7, min 5, 1, 1, min 1, min 1, min 5, 3. Seperti ini ya teman-teman. Apakah sudah selesai? Belum teman-teman, karena kita harus mentranspose dan mengalihkan dengan kofaktor. Ini adalah kofaktor teman-teman, di mana ada plus, min, dan plus, min, plus. Maka adjoint dari A adalah 1, min 1, min 1, min 7, 1, 5, min 5, 1, 3. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita udah mendapatkan determinan A nih, yaitu 2, min 2, dan adjoint dari A. Maka kita bisa langsung memasukkan ke dalam persamaan ini ya teman-teman. B sama dengan A inverse kali C. Nah, maka sebelum itu kita juga bisa memasukkan agar mempermudah kita dalam pengerjaannya, dimana 1 per determinan A yaitu min 2 dikalikan dengan adjoint dari A. Dilanjutkan. Nah, kita sudah masuk ke persamaannya teman-teman. Kita bisa masukkan A inverse tadi, yaitu 1 per min 2 dikalikan adjoint dari A dikali dengan matriks dari C, yaitu 5, 9, 4. Langkah berikutnya adalah melakukan perkalian matriks. Seperti itu ya teman-teman, di mana 1 kali 5 min 1 kali 9 min 1 kali 4. Lanjut, min 7 kali 5 1 kali 9 5 kali 4. Lanjut, 5 kali 5 1 kali 9 dan 3 kali 4. Maka akan menghasilkan matriks 5 min 9 min 4 min 3 plus 9 plus 20 25 plus 9 plus 12. Jangan lupa kita juga tulis 1 per min 2 di depan matriksnya. Lalu bisa kita hitung, di mana menghasilkan min 8, min 6, dan min 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan pecahan yang ada di sini, di mana min 2 kita bagi dengan min 8 menghasilkan 4, lalu min 6 kita bagi dengan min 2 yaitu 3, dan min 4 kita bagi dengan min 2 yaitu 2. Maka 4, 3, 2 adalah 1 per X, 1 per Y, dan 1 per Z. Maka nilai dari X adalah 1 per 4, nilai dari Y adalah 1 per 3, dan nilai dari Z adalah 1 per 2. Jadi, pertanyaan dari soal kedua ini adalah 2X plus 6Y min 2Z. Maka X kita ganti 1 per 4, Y kita ganti 1 per 3, dan Z kita ganti setengah. Maka bisa kita lihat akan berbentuk seperti ini ya teman-teman. Lalu, kita kalikan, kita hitung, dan menghasilkan setengah ditambah 3 dikurang 1. Maka jawaban akhir untuk soal kedua adalah 5 per 2. Mudah bukan? Berikut adalah soal yang terakhir. Teman-teman bisa terlebih dahulu mencermati dan membaca soalnya ya. Setelah membaca dan mencermati, kita akan langsung masuk ke cara pengerjaannya. Dimana sebelum kita menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan bagaimana cara pengerjaannya, kita bisa terlebih dahulu untuk memisalkan, dimana berat dari kopi sama dengan X, berat dari gula pasir sama dengan Y, dan berat dari minyak goreng kita permisalkan sebagai Z. Maka dari soal kita mendapatkan 3 persamaan, dimana 2X plus 2Y plus Z sama dengan 31.000, X plus 4Y plus 3Z
sama dengan 64.000 dan 2X plus 3Y plus 2Z sama dengan 49.000. Yang ditanya untuk soal yang terakhir ini adalah jumlah dari 2X plus 4Y plus 3Z. Maka langkah pertama adalah dengan memasukkan ketiga persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Jadi matriks di sisi kiri ada 2 ya teman-teman, di mana matriks pertama itu 2, 2, 1, 1, 4, 3, 2, 3, 2. Lalu matriks yang kedua berisikan X, Y, Z. Lalu matriks yang ada di ruas sisi kanan itu berisikan 31.000, 64.000, dan 49.000. Pada soal yang terakhir ini kita akan mengerjakan dengan cara determinan. Nah, maka dari itu langkah pertama adalah mencari determinannya, di mana teman-teman bisa menyalin atau menulis kembali matriks ini, yaitu 2, 2, 1, 1, 4, 3, dan 2, 3, 2. Nah, untuk menghitung dan mencari determinan, kita bisa menuliskan kembali kolom pertama dan kolom kedua di samping matriks. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Yuk kita mulai hitung bersama-sama. Di mana 2 kali 4 kali 2, 16, 2 kali 3 kali 2, 12, dan 1 kali 1 kali 3, 3. Dikurangi, kita pindah arah teman-teman. 2 kali 4 kali 1, 8. 3 kali 3 kali 2, 18. Dan 2 kali 1 kali 2, 4. Maka 31 dikurangi 30 adalah 1. Jadi determinannya adalah 1. Langkah berikutnya adalah mencari DX. Nah, sebenarnya metode penghitungan masih sama ya teman-teman ketika kita mencari determinan. Tetapi yang membedakan adalah kita mengganti kolom pertama matriks ini dengan matriks yang ada di sisi kanan. Jadinya seperti ini ya teman-teman. 31.000, 21, 64.000, 43, 49.000, 23. Lalu untuk menghitung DX masih sama, yaitu kita mengambil kolom pertama dengan kolom kedua kita tempel di samping matriks. Jebret seperti ini. Yuk kita hitung, di mana 31.000 dikali 4 kali 2 adalah 248.000, 2 kali 3 kali 49.000 adalah 294.000, dan 1 kali 64.000 kali 3 adalah 192.000. Dikurangi, kita pindah arah teman-teman. 49.000 kali 4 kali 1, 196.000, 3 kali 3 kali 31.000 yaitu 279.000, dan 2 kali 64.000 kali 2 yaitu 256.000. Maka 734.000 dikurangi dengan 731.000, maka nilai dari DX adalah 3.000. Untuk mencari nilai X, teman-teman bisa menggunakan rumus DX per determinan. Maka DX-nya tadi kita sudah dapat yaitu 3.000, dan determinannya adalah 1 ya teman-teman. Maka 3.000 dibagi 1 adalah 3.000. Maka ini adalah nilai akhir dari X. Lanjut kita akan mencari DY. Nah, sebenarnya metodenya masih sama ketika kita mencari DX. Bedanya kalau DX kolom pertama yang kita ubah dengan matriks yang ada di ruas kanan, kalau DY kita ubahnya pada kolom kedua ya teman-teman. Jadinya 2 kali 31.000, 1, 164.003, 2, 49.002. Nah, cara penghitungannya masih sama. Kita mengambil kolom pertama dan kolom kedua, lalu kita tempel di samping matriks. Jepret. Oke, kita hitung yuk. 2 kali 64.000 kali 2, 256.000, 31.000 dikali 3 kali 2, 186.000, dan 1 kali 1 kali 49.000 adalah 49.000. Dikurangi, kita pindah arah teman-teman. 2 kali 64.000 kali 1, 128.000, 49 kali 3 kali 2, 294.000, dan 2 kali 1 kali 31.000 sama dengan 62.000. Maka 491.000 dikurangi dengan 484.000. Hasilnya adalah 7.000. Untuk mencari nilai Y sama ketika kita mencari nilai X, yaitu DY per determinan, di mana nilai dari DY adalah 7.000 dan determinan adalah 1. Maka 7.000 dibagi 1 sama dengan 7.000. Ini adalah nilai akhir dari Y. Kita lanjut untuk mencari DZ teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita mencari DX yang diubah kolom pertama, kita mencari DY yang diubah kolom kedua, maka ketika kita mencari DZ, kita mengubah kolom ketiga. Untuk penghitungannya masih sama sih teman-teman. Kita mengambil kolom pertama dan kolom kedua, lalu kita tempelkan di samping matriks. Jadinya seperti ini. Jepret. Oke, kita hitung yuk. Dimana 2 kali 4 kali 49.000 adalah 392.000.
2 kali 64.000 kali 2 adalah 256.000. 31.000 kali 1 kali 3 adalah 93.000. Dikurangi pindah arah. 2 kali 4 kali 31.000, 248.000. 3 kali 64.000 kali 2, 384.000, dan 49.000 kali 1 kali 2 adalah 93.000. Maka 741.000 dikurangi 730. Maka nilai dari DZ adalah 11.000. Untuk mencari Z, kita bisa menggunakan DZ per determinan, di mana DZ-nya adalah 11.000 per determinannya adalah 1. Maka nilai dari Z adalah 11.000. Apakah sudah selesai? Belum ya teman-teman? Karena yang ditanya adalah 2X plus 4Y plus Z. Kita hanya baru mengetahui nilai dari masing-masing X, Y, Z. Maka dari itu kita bisa memasukkan nih ke dalam sistem ini. X kita ganti 3.000, Y kita ganti 7.000, dan Z kita ganti 11.000. Maka 6.000 ditambah 28.000 ditambah 33.000. Hasilnya adalah 67.000. Jadi, harga 2 ons kopi, 4 kilo gula pasir, dan 3 liter minyak goreng di toko itu adalah 67.000. Selesai. Nah, itu adalah ketiga soal matriks yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.